Dalam soal sosial, muamalah kita bersaudara, toleransi. Dalam soal akidah tidak. Kita masing-masing sudah jelas. Ya, saya saja ini terus terang saja di kampus ini orang yang terbanyak kedua setelah Prof Zainal masuk gereja sudah saya. Maka menurut saya, ini pendapat saya ini, zakat juga itu ketika semua umat Islam sudah sejahtera semua. Yang ada di sekitar itu hanya orang di luar Islam, dia menderita, wajib kita berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Komunikasi dan Penyiaran Islam. Bersama saya Muhammad Rifal yang akan menemani teman-teman pada hari ini. Tentunya pada hari ini kita akan membahas satu topik yang temanya itu harmoni agama, toleransi dan solidaritas di bulan Ramadan. Tentu saja pada hari ini kita kedatangan narasumber yang konkret untuk membahas hal ini, yaitu Bapak Dr. Randus Ismail Pangeran, MPDI. Beliau juga salah satu tokoh dan ketua di Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu. Dan juga beliau adalah wakil ketua PSSI Sulawesi Tengah. Dan beliau juga adalah kepala pusat Rumah Moderasi Beragama UIN Dato Karama Palu. Dan beliau juga salah satu akademisi di Universitas Negeri Dato Karama Palu. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Pak? Siang, sore, sehat, alhamdulillah. Baik, Pak. Seperti tadi yang saya kutip ya, Bapak salah satu ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Palu. Jadi mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu FKUB kepada teman-teman. Baik, yang saya koreksi pertama bukan salah satu ketua umum FKUB Kota Palu. Jadi kalau Forum Kerukunan Beragama itu adalah merupakan satu forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah. Dasarnya itu adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 9 dan 8 tahun 2006. Itu dalam rangka untuk menciptakan solidaritas, kerukunan baik inter maupun antar umat beragama di Indonesia ini, sehingga dari situlah kita akan menjadikan FKUB itu sebagai rumah semua umat beragama. Tidak pilih kasih, tidak pilih orang, suku, agama dan sebagainya. Berarti semua ditampung di FKUB, Pak? Semua. Oke. Iya. Baik. Apakah selama bulan Ramadan ini Bapak telah merasakan kehangatan antara umat beragama di bulan Ramadan ini? Oh iya. Saya lihat bahwa begitu harmoninya ini umat beragama di Kota Palu ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Kemudian yang kedua juga ada yang saling pengertian. Ada yang saling pengertian antara komponen umat beragama, sehingga kita tidak pernah mendengarkan adanya kekisruan, percecokan di antara kita, karena sama-sama memiliki pengertian. Umat Kristiani dan umat-umat lain itu mengerti bahwa ini merupakan bulannya umat Islam melaksanakan ibadah, sehingga mereka sangat menjaga itu, dalam artian bekerja sama untuk saling memberikan nuansa keamanan, kesejukan, dan apalagi toleransi dan kekeluargaan itu. Ya. Baik, Pak. Kita tadi Bapak mengutip toleransi, solidaritas. Iya. Seperti yang terjadi kemarin, Pak, konflik sebelum bulan Ramadan, di mana ada pemilihan presiden. Oh iya. Ya, di mana di situ di antara ketiga paslon itu kan berkubu-kubu nih, Pak. Iya. Ada yang istilahnya orang bilang bahasanya ada yang kanan lah, Iya. ada yang kiri, ada yang netral di tengah. Ya, bagaimana tanggapan Bapak? Karena di situ di salah satu, mungkin yang saya baca Pak berita di salah satu paslon, mereka itu mendatangi rumah ibadah untuk berkampanye begitu. Bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua FKUB Sulawesi Tengah? Yang jelas aturan tidak boleh rumah ibadah menjadi tempat kampanye. Tidak boleh, itu aturan.
aturan berlaku nasional. Oleh karena itu siapapun dia, paslon apapun, caleg apapun, tidak boleh melakukan kampanye di tempat rumah ibadah. Karena itu merupakan hal yang steril, hal yang tidak dibenarkan. Itu bertentangan dengan undang-undang. Jadi kita kalaupun ada misalnya itu harus ada teguran, penyampaian dengan cara prosedural. Bagaimana cara menegurnya, tentu ada aturan mainnya. Tapi yang pasti kita harus pahami bahwa rumah ibadah bukan tempat kampanye, tempat umat beribadah. Baik Pak, berarti itu semua telah diatur di undang-undang ya Pak? Diatur. Agar para paslon atau yang mencalonkan ini tidak berkampanye di rumah ibadah. Tidak menjadikan rumah ibadah sebagai arena untuk mengkampanyekan paslonnya. Nah, sehingga tidak terjadi diskomunikasi, disorientasi dan segala macam yang bisa merusak kerukunan itu. Apalagi misalnya berkampanye dengan menyudutkan paslon yang lain. Kalau tidak pilih ini masuk neraka, kalau pilih ini masuk surga. Tidak ada dalilnya itu. Ini kan urusan politik, urusan negara. Tidak ada kaitan dengan agama itu. Jangan dibawa-bawa ayat ke sana. Ya, bolehlah ayat dibawa, tapi ayat yang bisa menyejukkan semua orang, bukan mendiskreditkan orang lain itu. Baik, saya punya sebuah video Pak. Saya akan meminta reaksi dari Bapak. Boleh. Tentang video itu. Mungkin ini videonya Pak. Jadi di video itu Pak, teman-teman yang sedang akan menyambut bulan Ramadan melakukan poe obor, lalu bertepatan lewat di depan gereja, rumah ibadah umat-umat lain, sahabat kita. Ya, terus mereka menyapa Pak. Jadi bagaimana tanggapan Bapak tentang akan hal ini Pak? Oh, tidak ada masalah sepanjang saling memahami. Kan acara lewat. Ya. Sehingga pun tidak apa-apa, asal diterima. Yang tidak boleh itu pemaksaan. Nah itu, jadi kalau hanya acara lewat tidak ada masalah. Bahkan saya mengatakan sehingga sekalipun tidak apa-apa, sepanjang mereka terima. Mereka mengatakan welcome, silakan datang. Kita bersaudara dalam soal sosial, muamalah kita bersaudara, toleransi. Dalam soal akidah tidak, kita masing-masing sudah jelas. Jadi kalau itu diperlihatkan ke saya itu hal yang biasa terjadi, tidak ada masalah itu. Tidak merusak keimanan orang dan tidak mengganggu juga. Malah terus terang saya malah di sebagian tempat umat lain kita, sahabat kita yang lain itu merasa senang mereka bahwa dengan adanya Ramadan ini menguntungkan semua umat. Ya, jadi tidak ada hal yang prinsipil yang kita anggap berbahaya di tempat seperti itu. Tidak ada. Nah, memang begini, yang kita khawatirkan ada pihak ketiga yang memanfaatkan momen itu membuat reaksi yang menciptakan kekisruan, itu dikhawatirkan. Tetapi saya yakin betul di kalangan umat beragama sudah sadar bahwa kita ini jangan mau diacak-acak lagi, jangan mau dikacaukan lagi. Nah, makanya itulah peran FKUB memfasilitasi, memediasi jika ada persoalan. Nah, alhamdulillah di Kota Palu saat ini aman-aman saja, kecuali masalah geng motor saja. Nah, jadi itu bukan urusan FKUB, tetapi FKUB menghimbau bahwa urusan geng motor ini diserahkan kepada aparat menangani, menyelesaikan. Tetapi dalam soal pencegahan bukan aparat, tapi keluarga. Rumah tangga yang menentukan. Gitu. Berarti dengan adanya video yang tadi ini Pak, ini mungkin salah satu tanda bahwasannya solidaritas kita ini sudah tinggi Pak. Artinya ini sudah ada jaminan bahwa tidak ada persoalan ya di masyarakat kita. Mereka siap menerima siapapun, mereka terima kita ini. Hanya saja mungkin ada di antara kita yang masih was-was, ragu-ragu. Ya, saya saja ini, ya terus terang saja di kampus ini orang yang terbanyak kedua setelah Prof Zainal masuk gereja sudah saya. Memberikan ceramah, sambutan apa segala macam sudah saya ini. Sehingga mereka katakan Ustadz Pendeta. Uspen. Pendeta. Ya saya terima juga diberikan gelar begitu. Ya cuma saya bilang saya bersyukur. Anda didoakan oleh satu agama saya didoakan semua agama. Ya. Itu kelebihan saya. Makanya saya tidak persoalkan itu. Ya. Ya.
Baik Pak. Jadi bagaimana cara kita ini memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk memperkuat persaudaraan lintas agama? Nah, itu yang paling penting. Jadi saya selalu menyampaikan di mana-mana, Ramadan bukan tempat atau bulan untuk mengejar pahala. Ya. Ini salah konsep kita ini. Kok pahala dikejar? Emangnya pahala makhluk kayak binatang mau dikejar-kejar? Kan tidak. Pahala itu hasil perbuatan. Kalau kita berbuat baik pasti mengikuti kebaikan juga. Ya. Nah, yang perlu kita lakukan saat ini adalah bagaimana puasa itu memberikan satu hikmah kepada kita agar kita muncul rasa toleransi, muncul rasa persaudaraan, bukannya persaudaraan internal, tapi antar umat beragama itu. Kita perlihatkan sikap-sikap kita, perilaku kita, tutur kata kita kepada umat lain, bahwa ini loh umat Islam kalau berpuasa terjaga, terawasi. Ya. Dengan apa? Dengan puasa yang kerjakan itu. Karena puasa itu mendidik, mengajari kita, bukan semata-mata cari pahala. Ya. Keliru orang puasa cari pahala. Emangnya pahala apa itu mau dicari-cari? Nah, ini kan perlu luruskan ini. Nah, kita ini disuruh berbuat baik. Ya. Di samping hablum minallah juga hablum minannas diperbaiki. Itu sekarang banyak orang secara personal ibadahnya bagus, zikirnya bagus, tapi dengan saudara, dengan tetangga, dengan kerabat tidak pernah, di mana dia ada pasti kacau. Nah, ini yang harus dirubah ini. Kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Makanya puasa ini mendidik kita untuk merubah mindset, pola pikir, merubah cara pandang kita, merubah sikap kita dari yang intoleran kita toleran. Kenapa? Ya, kita ini kan umat. Saya tadi mengajar, saya sampaikan Tuhan manusia satu. Tuhan manusia dengan Tuhan binatang sama. Tidak ada bedanya Tuhan kita dengan binatang ini. Dia punya Tuhan pencipta siapa? Siapa yang menciptakan binatang? Allah dalam bahasa agama kita. Hanya saja yang dipertuhankan oleh manusia berbeda, tapi Tuhan manusia sama, satu. Apa yang menjadi masalah? Apakah dengan tidak bertuhannya kepada Allah manusia semua ini Allah rugi? Tidak. Jadi paling Allah mengatakan yang kamu maksud saya juga sebenarnya itu. Cuma dalam ucapan lain, tapi yang kau maksudkan itu adalah saya sebenarnya itu. Ya, kalau kita mau sederhanakan. Nah, gitu. Baik Pak. Jadi selain fenomena tadi yang dari kita umat Islam itu melakukan pawai obor terus lewat di gereja itu, ada juga fenomena lagi Pak, yaitu wartakjil istilahnya. Jadi wartakjil itu warung. Tidak Pak, wartakjil itu kayak peperangan takjil di pasar Ramadan. Jadi peperangan takjil ini dilakukan oleh saudara-saudara kita non muslim. Jadi mereka berperang dengan kaum muslimin untuk siapa cepat ini mendapatkan kue-kue. Kan kalau tidak di bulan Ramadan itu kan itu agak sulit itu mendapatkan kue-kue seperti itu. Jadi mereka berburu takjil begitu. Jadi ini ada juga video Pak tentang itu. Mungkin Bapak bisa memberikan reaksi. Agamanya kita toleran, tapi soal takdir kita duluan. Jam-jam 3 mereka masih lemas, kita sudah standby. Tapi teman-teman saya sudah bilang begini, oke, kalian ya, sekarang kalian boleh berangkat, tapi nanti pasca kami balas dendam. Nanti pas pasca telur-telur kami borong semuanya supaya kalian pasca pakai Kinder Joy. Tapi ini kalau saya lihat, ini tidak fakta itu. Tidak fakta. Tidak fakta. Ini kan dalam model sama dengan model ceramah itu. Jadi dia seperti satu cerita itu satu cerita menceritakan ketika bulan Ramadan orang berbondong-bondong orang bahasa sederhana memburu itu takjil itu. Nah, jadi ada juga orang Kristen, ada juga apa di situ misalnya. Tapi ini saya lihat ini dalam bentuk bukan dalam bentuk perbuatan, belum dilakukan itu. Di video lain ada Pak? Iya. Kalaupun dilakukan, apa salah mereka mengambil itu? Apa salah? Di mana? Saya mau tanya, di mana ada kesalahannya? Mereka ambil. Malah bersyukur kita kalau mereka ambil. Berarti
agama kita itu sangat toleran betul. Ya. Orang butuhkan, mungkin dia butuhkan juga barang itu. Kenapa tidak? Ya. Jadi saya kira tidak ada masalah. Bahkan menurut saya, ini pendapat saya ini, zakat juga itu ketika semua umat Islam sudah sejahtera semua, yang ada di sekitar itu hanya orang di luar Islam, dia menderita, wajib kita berikan dia. Sebagai manusia, jangan lihat agamanya. Karena zakat itu bukan kepada agama tujuannya, tapi kepada manusia yang susah. Jadi siapapun bisa mendapatkan. Itu bagian dari dakwah sebenarnya. Dengan tidak mengaji secara paksa, tapi dengan cara begitu membantu. Nah, gitu. Dengan cara kita memperlihatkan sikap kita Sikap sebagai umat yang toleransi. Nah, jadi kalau ada misalnya orang agama sahabat datang mau ambil juga takjil yang gratis, tidak ada masalah, jangan dilarang. Iya. Kita bersyukur mereka juga berpartisipasi. Ya. Berarti mereka sangat antusias. Ya, antusias, respect begitu terhadap kita punya agama ini. Bayangkan umat Islam ini, mereka sangat baik. Itu tunjukkan sifat-sifat kebaikan itu kepada mereka. Itulah agama. Apa yang membuat takjil menjadi simbol toleransi dalam keberagaman agama di masyarakat, khususnya di bulan Ramadan ini, Pak? Pertama itu adalah menolong. Ya, dengan takjil itu orang tertolong. Karena dia lapar, dia haus, dia membutuhkan sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya. Dan takjil ini hanya di bulan Ramadan. Ya, sama dengan puasa. Ramadan ini hanya di bulan puasa. Bulan Ramadan itu tidak ada lagi tarawih, sama yang tarawih. Tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan tidak ada tarawih lagi. Nah, jadi ini keistimewaan. Nah, makanya tadi saya mengatakan bahwa kalau kita mengatakan apa yang itu tadi itu karena orang membutuhkan, orang lapar, ya. Dan ini barang tidak tiap hari, setahun sekali. Jadi ini sesuatu hal yang sangat dirindukan sebenarnya. Bahkan pernah ada satu cerita di Palu ini ketika Habib Idrus masih hidup dulu, datang orang Cina ke Al-Khairat di sisi Al-Jufri. Mereka bertanya, ya Ustadz, ini puasa siapa yang menciptakan? Ustadz bertanya, kenapa? Jika Ustadz yang menciptakan puasa ini, kami mohon dari perwakilan Cina ini minta ditambah 3 bulan puasa. Jadi betapa bahagianya mereka, gembiranya mereka bulan Ramadan. Kenapa? Karena gudang mereka tercuci. Yang cuci siapa? Umat Islam. Nah, berarti keuntungan puasa bukan cuma umat Islam mendapatkan, tapi umat lain mendapatkan juga hasil daripada bulan Ramadan dari segi materialnya. Nah, itu. Ternyata rezekinya bukan hanya untuk umat Islam juga ya, Pak ya. Tapi coba lihat Muslim. Siapa yang paling diuntungkan di pasar sekarang, di toko sekarang? Ya, saudara-saudara kita non Muslim. Kita. Kan mereka punya modal. Kita cuma punya modal saja kita. Modal tidak ada. Baik, Pak. Bagaimana kita dapat mendorong kerjasama antara kelompok atau komunitas agama melalui kegiatan bagi-bagi takjil? Begini, kita mendorong itu perlu menyampaikan. Pertama begini, proses penyadaran. Karena ada orang tidak sadar, dia mampu tapi tidak mau lakukan. Kenapa? Ya tadi mungkin menurut saya tidak boleh kita menjustis orang. Mungkin dia belum paham tentang arti yang sebenarnya, makna yang terkandung di balik itu. Diberi pemahaman mereka dengan cara-cara bijaksana supaya mereka tertarik untuk melakukan itu. Karena ini merupakan sebuah kegiatan dakwah sekaligus beramal dan bersosial. Ya, jadi amalnya nanti di hari kemudian diterima. Dakwah merupakan ajakan kepada kebaikan, tapi yang paling penting itu adalah dengan takjil ini orang bisa bersilaturahmi, ya, bisa saling bertoleransi, muncul sifat kekeluargaan, kerjasama, gotong royong, muncul semua di situ. Ya, itu. Berarti bukan hanya umat Islam saja yang bisa berbagi takjil, Pak. Jadi dari agama lain juga bisa. Kalau saya tidak salah dengar, umat lain juga terlibat dalam hal ini, menyiapkan seperti itu. Iya. Berarti peran dari FKUB itu bisa dinyatakan sukses, Pak? Saya tidak mau mengatakan sukses, masyarakat yang menilai. Oke, masyarakat yang menilai, Pak. Gitu. Mungkin tantangan-tantangan yang Bapak dapatkan ketika menjabat sebagai ketua FKUB, kesulitan-kesulitan
atau kritikan dari orang-orang? Kalau kritik tidak. Yang sulit dana. Dana. Nah, itu. Kalau kritik tidak dana. Karena kegiatan begitu banyak sementara dana terbatas. Oh. Nah, ini. Tapi ya kita berusaha juga semaksimal mungkin, walaupun keterbatasan dana sangat dirasakan, tapi kita tidak mau hanya karena keterbatasan itu kita tidak bisa bergerak. Saya dalam setiap tahun itu melaksanakan dialog, kunjungan silaturahmi ke rumah-rumah ibadah itu sampai 5-6 kali. Di luar kunjungan pribadi sebagai ketua FKUB. Secara tim kita 5 kali per tahun. Ya, itu dilakukan rutin. Ini mulai lagi nih. Sekarang kita mau melaksanakan kegiatan yang sama. Nah, yang kedua juga, kegiatan yang saya bisa ikuti itu biasa menjadi narasumber di gereja, memberikan materi selaku ketua FKUB. Intinya adalah mengajak kita punya umat ini bisa saling memahami, ya, saling memahami tentang masing-masing agama kita ini dengan tidak saling menyalahkan. Karena bangsa ini terlahir bukan karena satu kelompok saya yang menciptakan, tapi ini hasil perjuangan semua umat beragama. Maka kewajiban kita menjaga secara bersama-sama. Siapapun kita wajib menjaga bangsa ini. Dengan seperti tadi yang Bapak bilang disebut sebagai USPEN, Ustadz Pendeta. Mungkin ada kritikan-kritikan dari kelompok-kelompok lain mengenai Bapak keluar masuk dari rumah ibadah satu ke rumah ibadah satu lagi. Memang ada sih orang, ya, tapi saya tidak mau terganggu. Saya tidak terganggu dengan, artinya haknya mereka menyampaikan itu, menyampaikan bahwa seperti itu, semakin tidak jelas imannya lah, macam-macam. Ya, yang tahu iman saya dan itu hanya saya. Nggak mungkin orang lain tahu iman saya. Nah, dan memang saya perlu sampaikan, dan saya selalu sampaikan di mana-mana, syarat untuk menjadi ketua FKUB itu harus sudah selesai dengan diri sendiri dulu. Artinya kita sudah tidak ada mempersoalkan apa lagi dulu, karena kalau kita masih belum selesai dengan diri kita, bagaimana mengurus orang? Jadi, dan saya tidak pernah mengurus imannya orang. Jangan diurus imannya, itu urusan pribadi, privat. Nah, bukan urusan kita, urusan iman. Iman urusan pribadinya. Tapi urusan kita yang berkaitan dengan masyarakat, manusia, alam, ini tugas kita ini. Dan predikat USPED itu juga saya anggap biasa. Biasa. Orang kan tidak paham. Kalau dia paham tidak akan diucapkan itu. Baik Pak, jadi selaku Bapak sebagai ketua FKUB, bagaimana cara Bapak menghadapi misalnya nih ada, kita tidak minta-minta nih Pak ya, nauzubillah, ada ketegangan terjadi antara dua belah pihak agama. Oh iya. Cara Bapak untuk memperdamaikan itu bagaimana Pak? Yang saya rasakan dan saya alami sampai hari ini di FKUB itu bukan persoalan mau tawuran, kerusuhan, bukan itu. Persoalan pembangunan rumah ibadah. Kemarin saja, hari apa kemarin ya? Hari Selasa kemarin saya menghadiri rapat bersama Lurah Tatura Selatan dan Camat Palu Selatan di kantor kelurahan Tatura Selatan, membicarakan tentang ada permohonan dari warga kita, umat sahabat, agama sahabat, mau mendirikan rumah ibadah. Itu menjadi polemik. Maka cara saya adalah saya menyampaikan kepada pemerintah setempat dan camat untuk mengundang para tokoh agama. Kita bicarakan secara internal. Kita bicarakan apa solusinya, kemudian kita baca aturannya dulu. Apa aturan yang membolehkan, apa aturan yang mereka langgar. Kalau ternyata ada aturan yang mereka gunakan dan itu benar menurut aturan, ya tidak ada jalan untuk kita tidak menerima. Tapi kalau ada yang kurang, tolong diselesaikan dulu. Kembalikan kepada mereka untuk melengkapi. Makanya kemarin itu saya bermusyawarah karena mereka melampirkan data-data, sudah ada tanda tangan warga menyetujui 80 orang. Saya mengatakan kalau masih diragukan, tolong dibuat tim untuk memverifikasi nama dan tantangan itu supaya jelas betulkah orangnya ada di sini atau bagaimana.
supaya jangan ada dusta di antara kita itu. Jadi saya memfasilitasi, mempertemukan kedua belah pihak, terutama para tokoh agama. Tokoh agama. Mungkin Bapak bisa memberikan nasihat untuk individu atau komunitas yang mengalami ketegangan agama selama bulan Ramadan ini. Kalau saya melihat yang perlu kita lakukan itu bahwa Ramadan ini adalah merupakan bulan di mana kita disuruh untuk mengendalikan hawa nafsu, bukan menekan, bukan menghilangkan, tapi mengendalikan. Kita kendalikan emosi kita. Kenapa? Kita ini bulan pendidikan, bulan di mana kita akan meraih gelar takwa. Syarat orang bertakwa itu harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi, tingkat ketulusan, keikhlasan, kejujuran. Karena ibadah yang bersifat rahasia itu puasa ini. Tidak ada yang tahu kita puasa ini. Biar mertua, anak, istri tidak tahu kita puasa. Walaupun sama-sama makan sahur tadi. Karena siapa yang tahu ketika masuk toilet kita minum sedikit air? Kan tidak ada yang tahu. Cuma yang tahu diri kita, malaikat dan Tuhan. Nah, makanya bulan Ramadan ini harus dijadikan sebagai cara untuk mendidik kita. Yang berikut juga adalah bulan Ramadan ini merupakan wadah untuk mempersatukan kita. Ya, kemarin agak sedikit artinya nyaring-nyaring suara, kok bisa berbeda lagi puasa dimulai ini. Ada hari Senin, ada Selasa. Saya bilang itu diserahkan kepada umat masing-masing menentukan sikapnya. Dia mulai hari Senin, kalau hari Selasa terserah. Sedangkan tidak berpuasa pun Tuhan tidak persoalkan hak Anda itu. Tapi ingat, ada balasan. Ada balasan. Jadi Tuhan saya tidak ribut. Mau kita mau ribut orang. Nah, jadi makanya sekarang ini kita perlu menyadarkan masyarakat kita. Mari laksanakan. Kemudian yang berikutnya juga perlu saling menghargai. Makanya saya ketika ditanya bagaimana warung-warung terbuka, iya. Jangankan orang di luar Islam itu tidak puasa. Orang Islam ada tidak puasa. Ada orang sementara perjalanan musafir, dia singgah di warung boleh. Ada orang sakit, ada anak-anak, ada lansia. Ya, jadi warung itu bukan ditempati disiapkan untuk orang berpuasa. Orang tidak berpuasa itu gunanya. Jika orang berpuasa jangan masuk warung, salah kau. Tapi kalau tidak berpuasa silakan, tapi dengan cara terhormat, dengan cara-cara yang manusiawi, yang memberikan pendidikan. Jangan di muka orang banyak kau makan, minum, merokok, itu tidak menghargai. Itu yang memicu biasanya keresahan. Karena tidak memiliki akhlak itu. Berarti itu hanya sebuah apa ya Pak? Paradigmanya orang saja Pak tentang bahwasanya warung itu untuk orang yang tidak berpuasa. Memang. Bukan orang yang berpuasa. Bukan. Jadi yang masuk di warung itu orang yang tidak puasa. Yang berpuasa dilarang masuk di situ. Masa dilarang orang yang tidak berpuasa? Tempatnya memang. Betul Pak. Mungkin dengan di ujung waktunya podcast kita ini Pak, mungkin Bapak bisa memberikan pesan kepada penonton podcast, kepada masyarakat di luar sana, bagaimana menjaga toleransi dan kesulitan ini Pak dalam harmoni agama ini. Baik, yang pertama adalah syarat untuk menjaga toleransi itu adalah kita harus memposisikan diri kita sebagai umat yang menjadi contoh bagi orang lain dalam sikap dan perbuatan kita, pikiran kita, sehingga dengan cara seperti itu akan terjaga kita karena kita menghargai orang lain. Yang kedua, bahwa mari kita jadikan Ramadan ini sebagai bulan di mana kita diajar oleh Tuhan untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri agar supaya ke depan lebih baik lagi. Jadi kenapa Allah menggunakan kata la'allakum tattaqun? Padahal kita berpuasa, orang bertakwa kita berpuasa, orang beriman. Tapi Allah mengatakan mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Kenapa? Karena 11 bulan ke depan tantangan besar. Jadi harusnya kebiasaan ketaatan di bulan Ramadan, rajin sholat, kemudian toleran, bersedekah, jangan cuma di bulan puasa ini. Idealnya 11 bulan ke depan dilanjutkan terus itu barang itu, supaya menjadi bagian daripada kebiasaan kita. Nah, itu jadi ini ajaran untuk mendidik kita supaya terbiasa menjaga kerukunan, menjaga ketertiban, keamanan. Jadi tugas menjaga kerukunan bukan cuma polisi, tapi kita masyarakat ini menjaga. Dengan puasa kita terjaga. Andai kata seluruh umat Islam ini memahami makna puasa,
saya kira polisi boleh berhenti bekerja itu sementara. Karena sudah aman semua kita ini. Kan tidak ada perkelahian, tidak ada orang bertengkar gara-gara karena ada puasa. Ada puasa. Nah, itu. Mungkin dengan pesan yang Bapak berikan tadi, semoga Indonesia, khususnya Kota Palu ini selalu aman, damai, selalu toleransi, dan selalu diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Di Kota Palu ini, pemerintah Kota Palu ini sangat peduli dengan masalah toleransi. Dibuktikan dengan adanya kegiatan-kegiatan dilaksanakan baik oleh FKUB maupun forum-forum lain, forum pembangunan kebangsaan, forum kewaspadaan dini. Itu tujuan untuk menjaga kerukunan. Dan ternyata Kota Palu termasuk kalau tidak salah daerah urutan keempat daerah yang dikatakan daerah yang rukun untuk se-Indonesia. Kota Palu masuk nominasi. Jadi ini perlu kita jaga. Ya kalau tidak salah, kalau tidak keliru saya, seperti itu. Ini perlu kita jaga berkat kerjasama antara Forkopimda, wali kota dan seluruh dinas terkait dan instansi terkait, dan dibantu oleh masyarakat. Tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan semua tokoh ini berperan menjaga. Jadi bukan cuma pemerintah saya, tapi semua dilibatkan. Ini kesyukuran kita bahwa Pak Wali Kota Pak Hadianto Rashid itu sudah menggagas seperti itu, sehingga kita mendapatkan Adipura. Ini sebuah kesuksesan. Karena dalam sejarah kita belum pernah dapat Adipura. Nanti kali ini kan sebuah penghargaan atas prestasi kerja bareng antara pemerintah kota dan seluruh warga masyarakat Kota Palu. Nah, ini kita syukurin. Makanya jangan lagi ada berkata mana buktinya? Ini loh buktinya. Kan tidak mungkin pemerintah memberikan penghargaan kalau tanpa ada bukti nyata. Ini bukan fiktif ini, tapi ini fakta. Baik, mungkin seperti apa yang Bapak sampaikan tadi, mungkin itu bisa menyadarkan teman-teman atau saudara-saudara kita yang berada di Kota Palu untuk menjaga hal itu, Pak, agar prestasi ini terus berjalan, agar solidaritas, toleransi ini terus meningkat di Kota Palu, Pak. Mungkin kalau bisa menempati urutan pertama. Makanya mahasiswa sebagai juru anunya ini, yang paling terdepan, garis terdepan mahasiswa. Garda terdepan mahasiswa. Memberikan contoh ingar sosong tulodo, ing madio bangun karso, tut uri handayan. Itu konsep kita. Oke, saya kira demikian. Baik. Mungkin sekian dulu dari kita kali ini, teman-teman. Itulah tadi pesan dan kesan dari Bapak Dr. Handus Ismail Pangeran MPDI. Mungkin kita akan next di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.